terkait kasus suap di Sulawesi Selatan ya, yang melibatkan gubernur ya. Beliau ini adalah seorang profesor ya. Saya tahu karena saya dari sana, Sulawesi Selatan ya, Makassar. Ya, beliau seorang profesor yang dikenal sangat baik lah, kira-kira seperti itu, dan orang yang sangat berpendidikan. Bahkan sebelum menjadi gubernur, beliau dianggap sukses ya, memajukan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bantaeng. Bantaeng atau Bulukumba ya? Bantaeng kayaknya. Ya, silakan kalau ada tanggapan teman-teman sekalian. Ya, seperti biasa kayaknya belum ada ya. Iya. Iya, coba ditayangkan tadi yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Saya kira menarik tadi ya. Coba ditayangkan dulu sebentar, Mbak siapa, Nabila tadi ya. Ya, nanti filenya dikirimkan ke saya ya. Ya, jadi ada pelajaran bagi pihak yang bersangkutan ya, yang pelaku ya, agar bertobat ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ya tidak ada kata terlambat ya untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya ya, ketika terjadi hal tersebut ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya itu kepada SKPD ya, SKPD yang bersangkutan ya, untuk mengevaluasi, meningkatkan motivasi, menjadi pintu masuk dalam membersihkan lembaga tinggi, berani mengusut skandal yang lebih besar. Yang selanjutnya, rekan kerja saling mengingatkan, melapor. Selanjutnya ada lagi nggak? Kalau untuk kita apa nih pelajarannya? Ya, tadi kan rekan kerja, SKPD, dan yang bersangkutan. Kira-kira untuk kita sebagai, ya khususnya teman-teman sebagai mahasiswa, atau kita sebagai pembelajar, ya, apa kira-kira yang bisa kita lihat dari kasus tersebut? Saya tadi sempat menyinggung di awal ya, bahwa beliau ini adalah orang yang dikenal berprestasi ya. Tentu saja beliau kan seorang profesor ya, seorang profesor di salah satu atau di Universitas Hasanuddin ya di Makassar ya, dan beliau dianggap berhasil sukses memajukan salah satu kabupaten ya. Teman-teman bisa melihat profil Kabupaten Bantaeng ya, setelah dipimpin oleh beliau ya, bagaimana kemajuan yang berhasil dilakukan di sana ya. Tapi faktanya ya, sampai ya informasi tadi yang kita terima, bahwa yang bersangkutan ternyata terlibat juga. Kira-kira kalau kita melihat dari teori-teori yang kita singgung sebelumnya, ya, khusus untuk kelompok 7 ini, kira-kira apa sih yang menyebabkan dia melakukan korupsi itu? Kalau menurut teman-teman? Atau umum deh, siapa aja yang mau jawab? Ya, dari berbagai macam teori kemarin kan kita bisa ambil salah satu teori, atau kita mau mengkombinasikan beberapa teori ya, yang menjelaskan terkait sebab-sebab terjadinya korupsi ya. Kita bisa menyesuaikan dengan sosok si pelaku ya.
sebagai seorang yang sangat berpendidikan, ya, orang yang memiliki ya jabatan yang tinggi tentu saja, ya, dan punya track record yang ya bisa dikatakan sangat baik. Ini suara saya didengar atau enggak ini? Terdengar atau enggak? Terdengar, Pak. Terdengar ya, oke. Ya, ya udah nggak ada yang mau jawab. Tapi saya yakin teman-teman tahu lah ya, sudah kita bahas kemarin, ada teori Ghosn, ada teori CMDA, ya, kemudian ada teori-teori lain ya, fraud triangle ya, atau triangle fraud, kemudian ada diamond fraud ya. Ya, saya kira kita bisa mengambil beberapa teori tersebut dan kita bisa lihat dengan kondisi si tersangka ya, ya diantaranya mungkin terkait bagaimana ya, mungkin ini kita kan masih melihat ya, karena sebagai seorang sosok pemimpin seperti itu kan ya seharusnya di benak kita ya apa sih yang kurang gitu loh. Berarti mungkin ada unsur keserakahan ya, kemudian mungkin juga ada unsur karena kesempatan ya, dan juga mungkin ada unsur karena tekanan ya, tekanan dari pihak-pihak lain ya, baik internal maupun eksternal ya. Internal seperti keluarga yang ada di sekitar, eksternal bisa dari luar, dari partai dan sebagainya ya. Saya kira teman-teman bisa menangkap hal tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi tersangka. Oke, untuk kesempatan kali ini ya. Oke, sebelumnya ya saya sampaikan terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Kita kasih reaction applause ya buat teman-teman kelompok 7. Ya, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya di pekan ke ini tulisannya week 11 ya. Pekan ke-11 ya. Berarti pekan 10 ya. Atau saya lebih familiar sebenarnya pekan ke-9 ya, karena pertemuan tatap mukanya itu ke-9, sekarang ke-10 ya. Kita bahas sebelumnya itu tentang upaya ataupun strategi dalam rangka pemberantasan anti atau pemberantasan korupsi atau penanggulangan korupsi. Ya, ada yang masih ingat nggak? Ada berapa upaya kemarin yang kita bahas? Atau sebutkan deh salah satunya. Setidaknya ada 6 ya. Ini kayaknya belum pada makan siang ini ya, atau gimana? Pada puasa ini mungkin Dzulhijjah ya. Ya. Oke, jadi kita singgung pekan lalu itu atau pertemuan sebelumnya ada 6 ya upaya atau strategi yang bisa dilakukan, diantaranya dengan membentuk dan memperkuat lembaga anti korupsi ya. Membentuk bisa dengan misalnya membuat atau membentuk KPK ya, dengan adanya KPK. Nah, itu misalnya dengan memperkuat lembaga hukum yang lainnya seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan ya, dalam rangka menanggulangi ya atau menindak ya tindak kejahatan korupsi. Kemudian yang kedua, yang strategi atau upaya yang bisa dilakukan dalam penanggulangan korupsi adalah dengan melakukan pencegahan korupsi di sektor publik ya. Di sektor publik ini
banyak cara ya, diantaranya misalnya dengan memasang misalnya atau melakukan transparansi ya, seperti membuat janji layanan ya di layanan-layanan masyarakat ya, atau misalnya kalau pembuatan SIM KTP dicantumkan di situ berapa biaya yang harus dikeluarkan ya oleh masyarakat. Sekarang kan kita lihat rata-rata seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang pernah urus SIM ya, atau urus kartu keluarga atau KTP ya, ya biasanya di kantor-kantor pemerintah ya, kepolisian ataupun kelurahan itu biasanya dicantumkan ya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan kartu-kartu tersebut ya, atau dokumen-dokumen tersebut. Itu salah satu upaya sebenarnya dalam pencegahan korupsi di sektor publik. Atau dengan mewajibkan ya para pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik ya. Kalau di Kementerian Keuangan sendiri semua pegawai ya, semua pegawai setiap tahun itu wajib melaporkan harta ya, setiap pegawai itu golongan 3 kalau nggak salah ya. Maaf saya agak lupa. Setiap pegawai, Pak. Setiap pegawai ya. Iya, ya. Kalau yang ketika PKL kemarin lihatnya setiap pegawai, Pak. Setiap pegawai ya. Ini mohon maaf kok suara teman-teman kecil sekali, atau suara saya kecil juga nggak kedengarannya? Besar kok, Pak. Jelas. Oh, besar ya. Sebesar apa? Ya, terima kasih. Ya, jadi setiap pegawai ya, jadi di Kementerian Keuangan itu semua pegawai diwajibkan untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya setiap tahun ya. Supaya apa ya, dalam rangka institusi bisa setidaknya melakukan pencegahan ya, bisa memonitor ya terkait harta kekayaan pegawai khususnya di Kementerian Keuangan. Walaupun mungkin ya masih banyak juga yang melaporkan tidak semua hartanya ya. Saya pernah kejadian ya sekitar 2017 atau 2018 saya dipanggil oleh Jen ya terkait laporan harta kekayaan ya. Tapi saya terus terang tidak mencatat itu bukan secara sengaja ya. Ya, tapi setelah diberikan pencerahan ya, ditanya, wawancara, dan bukan cuma saya, ada beberapa ya, pegawai yang lainnya juga, ya baru ngerti, oh ini ternyata semuanya itu harus dilaporkan ya, termasuk hal-hal yang spesifik ya. Bahkan harta-harta yang kecil pun ya, di rumah tangga ya itu juga harus dihitung ya, diakumulasikan nantinya. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih paham. Kemudian yang ketiga ya, strategi atau upaya yang dilakukan ya itu dengan melakukan pencegahan sosial dan memberdayakan masyarakat ya. Ya, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat ya, dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan ya jika ada tindak pidana korupsi di sekitarnya atau ada perilaku-perilaku koruptif di sekitarnya ya, melalui apa misalnya kalau website ada lapor.go.id ya, di Itjen ada WISE ya, atau misalnya bisa menyampaikan via WA ke nomor tertentu ya, itu juga bisa menjadi salah satu strategi dan upaya dalam penanggulangan korupsi. Kemudian yang keempat, dengan melakukan pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen ya dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang dimaksud instrumen di sini tentu saja ya berbagai macam regulasi ya. Kalau secara umum tadi di kelompok 7 itu menyebutkan pasal 11, pasal 12 ya. Pasal berapa lagi tadi? Pasal 11, 10 ya. Itu dari undang-undang apa sih tadi? Saya sempat ini terlewat. Ini challenge saja nih. Iseng aja nih nanya-nanya nih. Kelompok 7 tadi itu pasal-pasal dari undang-undang apa sih? Undang-undang tindak pidana korupsi, Pak.
tindak pidana korupsi ya. Iya, Pak. Ya, yang ya bocoran aja. Minggu depan kita bahas sebenarnya lagi itu ya, terkait delik-delik apa namanya, tindak pidana korupsi. Ya, jadi ada 7 perbuatan. Ya, diantaranya ada perbuatan suap, perbuatan gratifikasi, yang pasal-pasalnya tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh kelompok 7 ya. Ya, ada dari pasal 11 dan pasal 12 terkait penyuapan, dan juga di pasal 12 B ya terkait gratifikasi. Jadi saya kembali ya. Jadi yang keempat tadi itu strateginya adalah mengembangkan dan membuat berbagai instrumen. Ya, secara umum sudah ada sebenarnya tadi undang-undang yang disebutkan oleh kelompok 7. Ya, tapi tentu diperlukan instrumen lain ya yang bisa membantu dari sisi pencegahan misalnya. Ya. Misalnya dengan dibuatnya kode etik di setiap instansi pemerintah atau di setiap jabatan tertentu ya. Itu juga menjadi suatu upaya ya, atau setiap kementerian membuat peraturan menteri kementerian masing-masing ya untuk menurunkan ya undang-undang yang ada ya atau peraturan pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian langkah yang kelima atau strategi kelima yang bisa dilakukan, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, dengan memantau dan mengevaluasi. Ya, silakan yang mau ke toilet. Ya, seperti misalnya kalau KPK ya, dia akan mereview ya apa yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ya, sehingga kedepannya ya bisa ditingkatkan ya, atau juga dari sisi instrumen juga bisa dilakukan monitoring dan evaluasi ya, ketika aturan-aturan dicek, misalnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tindak pidana atau pelaku tindak pidana korupsi ya, maka itu bisa direvisi kira-kira seperti itu atau diperbaiki ya, diamandemenkan. Kemudian yang keenam, strategi dan upaya itu adalah kerjasama internasional. Nah, untuk kerjasama internasional di pekan ini kita akan melihat lebih luas lagi ya, ke dalam seperti apa kerjasama internasional yang bisa dilakukan atau apa yang dilakukan oleh dunia internasional dalam rangka melakukan program-program anti korupsi. Nah, teman-teman sekalian, di pekan ke-10 ini ya ada beberapa hal nanti yang diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan ya. Di antaranya terkait berbagai macam gerakan internasional ya dalam rangka mencegah korupsi atau dalam menjalankan program-program anti korupsi. Kemudian juga terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama internasional ya. Selanjutnya terkait instrumen internasional yang ada terkait program anti korupsi ini. Kemudian juga nanti diharapkan ya, dan nanti saya akan minta teman-teman untuk berdiskusi ya, membahas terkait kelemahan dan kelebihan dua pendekatan dalam menjalankan program anti korupsi yang diterapkan oleh salah satu lembaga internasional ya. Kemudian yang kelima, nanti mahasiswa bisa setidaknya menjelaskan kenapa ya Indonesia ya penting untuk melakukan ratifikasi konvensi anti korupsi. Ya, ratifikasi itu kira-kira inilah mengadopsi ya hasil konvensi diadopsi ke dalam undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Ya, secara umum sebenarnya ya masyarakat Indonesia ya atau masyarakat Indonesia
mungkin ada yang sadar dan ada juga yang tidak sadar, ya. Tentu sangat menginginkan pemberantasan korupsi, ya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik tentu saja, ya, dan pemerintahan yang lebih bersih, ya, serta lebih bertanggung jawab dengan tujuan bisa memberikan kesejahteraan kepada, ya, seluruh masyarakat, ya. Secara umum pasti masyarakat ketika kita tanya pasti memiliki keinginan seperti itu. Ya, kalau kita tanya apakah masyarakat setuju adanya korupsi, tentu semuanya jawab tidak setuju. Ya, ya, ketika kita tanya apa yang diinginkan, ya, dari pemerintah ini, ya, ya tentu mereka semuanya menjawab, ya, untuk memberikan kesejahteraan kepada, ya, seluruh rakyat Indonesia, ya, atau setidaknya memberikan keadilan, ya, kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, secara umum masyarakat internasional juga seperti itu. Ya. Maka dari situ, ya, dunia internasional juga melihat, ya, bahwa memang masalah korupsi ini, ya, bukan hanya masalah satu atau dua negara tertentu saja, ya, tapi ini menjadi masalah internasional, ya, sehingga, ya, perlu, ya, dilakukan gerakan-gerakan tertentu dalam upaya mencegah atau melaksanakan program-program anti korupsi. Ada beberapa organisasi internasional, ya, di sini kita lihat di gambarnya ada apa ini? Logonya apa nih? PBB, ya. Ya, logo PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, atau UN, ya, United Nations. Ternyata mereka juga melakukan gerakan-gerakan, ya. Di antaranya adalah setiap 5 tahun, ya, kalau teman-teman lihat penjelasan di modul, ya, sini mungkin di slide-nya nggak ada kayaknya, ya. Teman-teman lihat di modul, ya, bahwa di PBB itu sendiri setiap 5 tahun secara reguler menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat, ya, atau di sini diistilahkan dengan United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Ya, pada kesempatan pertama kongres ini, ya, diadakan di tahun 55, ya, di Geneva, ya. Sampai saat ini kongres PBB telah diselenggarakan 13 kali. Jadi rutin, ya, mereka melaksanakan kongres tersebut. Jadi memang PBB juga sangat concern, ya, terkait masalah-masalah kejahatan di dunia. Salah satunya adalah korupsi. Dan nanti kita akan melihat, ya, misalnya di PBB itu sendiri melakukan konvensi, ya, yang nanti menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan yang nanti menjadi kewajiban beberapa negara yang menyetujui hal tersebut untuk meratifikasi konvensi atau isi konvensi tersebut. Kemudian juga selain PBB ada Bank Dunia, ya, World Bank, ya, mereka juga cukup concern juga, ya, dalam memberikan perhatian terhadap program-program anti korupsi. Ya, selain itu juga ada OECD, ya, Organization for Economic Cooperation and Development. Ya, yang setahu saya negara-negara anggotanya itu banyak kan negara-negara Eropa, ya, sama ada negara-negara Asia yang negara maju. Dan Indonesia, ya, kalau di berita yang saya baca itu 2019 sudah mengajukan diri, ya, mendaftarkan diri untuk menjadi anggota OECD ini. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, yang tahu mungkin, ya, apakah Indonesia sudah menjadi anggota OECD atau belum. Tapi seingat saya sih baru mendaftar 2019. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang itu apakah sudah diterima, ya. Kan mendaftar berarti tunggu diterima. Ya, diterima atau enggak. Intinya juga lembaga-lembaga inilah, lembaga-lembaga internasional inilah yang
yang memiliki concern yang cukup besar terhadap program-program anti korupsi. Dan World Bank sendiri, ya, di World Bank sendiri mereka menyebutkan ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan program anti korupsi. Ya, yang pertama itu pendekatan bottom up, ya, atau dari bawah ke atas. Ya, ya sekilas kalau kita dengar ya pendekatan bottom up ini ya berarti kan dari jumlah yang banyak ya, atau kalau kita lihat piramida ya, ya jadi dari bawah itu berarti bawah itu kan berarti banyak ya. Nah kalau di sini mungkin kita bisa membayangkan bahwa oh ini berarti pendekatannya lebih bagaimana caranya memberikan edukasi kepada masyarakat, kira-kira seperti itu ya. Masyarakat yang jumlahnya banyak didorong supaya mereka bisa paham ya agar program anti korupsi tersebut bisa direalisasikan dengan baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendekatan bottom up ini berangkat dari 5 asumsi ya. Ya, jadi ada asumsi yang dianggap tepat ya dalam melaksanakan atau dalam mengimplementasikan pendekatan bottom up ini. Asumsi yang pertama bahwa semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, maka semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi. Jadi kira-kira maksudnya jika masyarakat ya, jika masyarakat paham ya, paham terhadap permasalahan yang ada, yang khususnya terkait permasalahan korupsi, maka itu bisa mendorong mereka untuk lebih care ya, untuk lebih peduli ya terhadap pemberantasan korupsi. Ya, mungkin kalau di Indonesia saat ini mungkin tidak semua, tapi tidak sedikit juga ya yang sudah bisa apa istilahnya berperan aktif ya. Ya, misalnya kayak kasus-kasus yang banyak terungkap juga sih, misalnya kayak kasus tadi yang diangkat kelompok 7 ya, Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, saya yakin itu dari asal mulanya adalah pengaduan masyarakat. Ya. Mungkin ada yang melihat ya kok dalam pengadaan yang ini terus yang menang ya misalnya ya, atau ada indikasi-indikasi lain. Ya, tapi saya yakin itu lebih ke pengaduan masyarakat dan banyak kasus-kasus ya. Teman-teman kalau lihat kasus-kasus korupsi itu ya banyak dipicu oleh aduan masyarakat yang melihat misalnya wah tetangganya tiba-tiba bisa beli rumah yang mewah misalnya dalam waktu yang singkat ya. Padahal dia ketahui misalnya jabatannya apa ya. Misalnya seperti itu. Ya. Ya, bisa saja dilaporkan untuk diinvestigasi. Ya, kan belum tentu juga ya, apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu benar ya. Ya, dan tentu juga biasanya sih didukung oleh data-data. Ya, jadi intinya seperti itu yang pertama asumsinya. Jadi kalau semakin luas pemahaman ya mengenai permasalahan yang ada, maka diharapkan semakin mudah untuk meningkatkan kepedulian mereka untuk memberantas korupsi. Kemudian yang kedua, adanya network atau jejaring yang baik akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil, civil society, untuk itu diperlukan pengembangan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial dari masyarakat. Ya, intinya di sini ya kalau masyarakat semua terlibat, ya tentu jaringan ya, jaringan itu terjalin dengan lebih baik lagi, ya dan bisa membantu pemerintah tentu saja. Ya, bisa jadi bukan pemerintah yang harus turun tangan, tapi masyarakat. Ya, contoh sederhananya ya terkait perilaku-perilaku korup yang mungkin banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, yang sering sekali saya ulang-ulang misalnya dalam kasus pengurusan KTP ya atau misalnya surat izin ya dari
nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat itu dari RT biasanya. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang mudah-mudahan sudah ini semua ya, udah transparan semua ya. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu ya saya masih ada pernah ya mengalami ya ke RT minta pernyataan, surat ya, misalnya pengantar ya, itu disediakan kotak tertentu untuk mengisi ya, sejumlah tertentu pula. Nah ini kan sederhana, sangat sederhana, tapi ini adalah bibit-bibit kalau saya katakan. Bukan bibit-bibit ini, itu juga termasuk kasus suap kalau menurut saya ya. Itu juga satu kasus suap. Nah, ketika masyarakat tadi awalnya sudah paham ilmunya, ya, kemudian memiliki jaringan yang kuat, ya, saling mendukung, saling menyemangati, ya, itu justru bisa mereka sendiri yang merubah tanpa harus melibatkan pemerintah, ya. Karena kan kalau RT itu kan biasanya kan digilir kan ya, ya ada rapat RT biasanya kan seperti itu, ya di situ bisa disampaikan gagasannya, disampaikan pendapatnya, ya, dan itu tentu saja bisa merubah ya. Atau bisa melaksanakan program-program anti korupsi mulai dari arus bawah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostic. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai program korupsi, reformasi administratif politis dapat disusun secara lebih baik. Ya ini misalnya dengan memberikan kembali lagi ya objeknya masyarakat ya, diberikan data dan informasi yang cukup luas ya, akses informasi yang luas ya, supaya mereka juga betul-betul teredukasi dengan baik ya, bisa memahami misalnya jalur untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan terkait tindak pidana korupsi. Yang keempat, adanya pelatihan-pelatihan khusus ya. Ini juga perlu ya, walaupun masyarakat ya, tapi perlu juga diberikan edukasi tertentu ya, yang sifatnya mungkin sederhana. Ya, di sini disebutkan bisa diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank ya, dan nanti tinggal kita menyesuaikan ya. Ya, karena tentu khususnya terkait masalah budaya tentu berbeda ya, dan menurut saya sih ketika kita turun ke daerah satu dengan daerah yang lain ya tentu budayanya semuanya berbeda dan kita juga harus bisa menyesuaikan agar apa yang ingin kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik ya, atau bisa diterima oleh masyarakat setempat dengan baik. Ya, misalnya ya, kalau yang kurang tepat ya, di masyarakat yang mungkin di situ ya tadi kita sudah sampaikan bahwa di situ adalah dianggap ya tadi merupakan hal yang biasa ya, memberikan tambahan kepada RT ya, itu menjadi hal yang biasa dan dianggap ya wajar-wajar saja. Ya tentu nggak bisa kita pendekatannya langsung menghakimi misalnya. Ya kalau gitu berarti Bapak melakukan penyuapan misalnya. Ya, itu mungkin berbeda ya, akan muncul penolakan justru. Ya, tapi perlu pendekatan-pendekatan lain ya. Misalnya dengan menjelaskan dulu ya bagaimana Indonesia secara umum. Ya miriplah kayak pelajaran kita ya kemarin ya. Jadi teman-teman digambarkan dulu kondisi Indonesia ya. Kalau Indonesia itu terbebas dari korupsi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kemudian sebenarnya korupsi ini apa sih yang dia rusak gitu loh? Apa sih yang hilang dengan adanya korupsi ini? Ya, jadi digambarkan seperti itu dulu. Ya, begitu mereka udah ini, ya bisa jadi tanpa perlu kita sampaikan, oh ini nggak boleh, ini suap. Ya, mereka sudah sadar sendiri. Ya, jadi memang perlu pendekatan-pendekatan tertentu. Ya, tentu tiap wilayah punya keberagaman tersendiri ya terkait budaya. Dan yang kelima, ya ini juga tentu penting ya, adanya rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta
diharapkan akan memiliki trickle down effect, dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Jadi perlu memang perencanaan dan rencana aksi ya yang harus dilakukan di awal ya. Ya, misalnya dengan melihat ya terkait juga dengan yang sebelumnya terkait budaya di satu tempat tertentu. Teman-teman kalau ada yang ingin dikomplain atau ditanyakan, didiskusikan, langsung dipotong nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan top down ya. Teman-teman sudah bisa membayangkan, berarti ini lebih ke pemerintahnya ya. Jadi pemerintahnya yang bergerak ya, tidak berbeda dengan tadi ya. Tadi masyarakatnya yang bergerak ya. Gimana pendekatan dari atas atau top down ini ya? Itu dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang. Ya, yang kalau punya kewenangan melakukan reformasi kan ya pemerintah ya. Baik itu hukum, politik, ekonomi maupun administrasi. Sini ada quote ya. Corruption is a symptom of a weak state and weak institution. Jadi korupsi itu sebenarnya adalah gejala ya atau tanda ya yang menunjukkan suatu negara itu lemah atau suatu institusi itu lemah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau ada korupsi di suatu negara ya atau korupsi tersebut bisa berkembang ya atau di suatu institusi tertentu, maka kita bisa katakan bahwa negara tersebut adalah negara yang lemah ya atau institusinya itu lemah. Lemah dari sisi apa? Tentu saja dari sisi ya minimal sistem ya. Sistem yang mereka kembangkan. Ya, misalnya tidak bisa mendeteksi adanya bibit-bibit korupsi ya. Ya misalnya dengan kalau sistem kan kita lebih melihat misalnya tidak adanya transparansi, tidak adanya akuntabilitas ya. Itu kan menyebabkan korupsi itu semakin mudah dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tingginya korupsi di suatu negara, ya secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa ada masalah di negara tersebut. Ya, nggak usah jauh-jauh lah Indonesia misalnya. Ya, apakah kita bisa mengatakan bahwa saat ini Indonesia korupsinya itu masih banyak, ya masih terjadi sangat masif misalnya. Ya, kalau kita mengatakan iya, ya kalau kita mengikuti quote ini berarti ada masalah misalnya, ya. Ya, atau kalau saya mau ambil contoh langsung ya yang praktis misalnya, yang pernah saya sebutkan terkait misalnya mekanisme pemilu kita ya, karena kita kan dengar demokrasi ya, demokratis ya. Mekanisme pemilu ya, di mana setiap calon pemimpin mereka harus berkampanye, harus melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, mencari sponsor dan sebagainya ya. Untuk mengikuti suatu kontestasi pemilu. Ya, apa akibatnya? Berarti ada modal yang harus keluar. Ya. Ya, begitu dia mengeluarkan modal, ya kalau dia terpilih, berarti ada peluang untuk balik modal. Tapi kalau dia nggak terpilih, mungkin ada yang jadi stres ya, jadi gila bahkan ada yang gila ya, ada yang jadi gila dan seterusnya. Ya, dan itu ya sekali lagi apa masalahnya ya? Sebagian ya mungkin akan ini ya ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat di media-media apa namanya internet ya, di YouTube ataupun di televisi, itu ya ada pandangan yang melihat bahwa yang bermasalah itu di sistemnya itu, sistem pemilunya ya. Karena ya tadi orang harus mengeluarkan modal ya, sehingga mau tidak mau ketika dia memimpin ada upaya untuk minimal mengembalikan modal ya, dan itu pun jarang ya, pasti pengennya untung kan, masa balik modal aja, kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalau ada pihak-pihak tertentu yang memang menjadi sponsor ya, maka sponsor ini ya kira-kira mendapatkan privilege tertentu ya ketika yang bersangkutan berhasil menjadi pejabat ya di suatu institusi. Ya, di sini ada bahan diskusi. Ya, ini nanti teman-teman diskusikan dengan kelompoknya.
Jadi ada dua macam pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi yang kita sebutkan tadi ya, bottom up dan top down. Ya, nanti teman-teman tolong diskusikan ya, kira-kira masing-masing pendekatan ini ya dari penjelasan tadi ya sudah bisa dianalisa. Oh ini kelemahannya, oh ini kelebihannya. Kemudian juga menurut kelompok teman-teman nanti ya, yang mana yang lebih efektif ya? Apakah pendekatan top down ataupun bottom up ya. Dan yang hal lain yang perlu didiskusikan pada kasus ini ya, Anda apa namanya harus mendengar ya. Artinya gini, ya ketika dalam diskusi, misalnya diskusi terdiri daripada 7 orang ya, 6 orang sepakat dengan satu pilihan ya, ya tapi ada satu orang yang berbeda nih. Nah yang berbeda ini ya tetap kita dengarkan ya, kita akomodir ya pendapatnya, dicantumkan misalnya ya kalau kasus kita nanti kan teman-teman disuruh diminta ini ya, ada outputnya ya, ya tulisan ya hasil diskusi ya, berarti pendapat-pendapat yang berseberangan itu ya, tetap disampaikan di dalam tulisan tersebut ya, walaupun kesimpulan akhirnya apa namanya tidak sama atau tidak mengakomodir satu pendapat tadi ya, tapi dari situ kan ada proses diskusi yang hasilnya akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan ya, mirip dengan inilah ya kalau teman-teman tulis paper ya, mengkomparasi ya berbagai macam pendapat ya, baru nanti bisa diambil suatu kesimpulan di akhirnya. Ya, sabar nanti aja, nanti saya jelaskan kembali. Kemudian di dalam di dalam gerakan-gerakan internasional tadi, bukan hanya dilakukan gerakan-gerakan pemerintahan ya seperti tadi ya PBB ya, yang terdiri dari negara-negara yang resmi ya, ya resmi dari negara-negara tertentu. Ya kalau ini lebih ke lembaga swadaya internasional ya, NGO ya. Di sini atau kita akan ambil dua ya, dua contoh. Yang pertama adalah Transparency International atau TI. Yang kedua adalah TIRI Making Integrity Work. Ya. Jadi TI ini adalah salah satu lembaga NGO yang bukan salah satu, kalau setahu saya sih satu-satunya ya yang merilis hasil persepsi korupsi ya. Jadi yang merilis IPK atau CPI ya, itu adalah TI ini. Ya, jadi dia walaupun dalam ini ya, dalam rilis atau melakukan kajian terkait ini banyak ini ya, atau ada pro kontra ya yang meragukan misalnya terkait metodologi yang digunakan ya. Ya, tapi lebih banyak sih yang mengapresiasi ya. Ya, salah satu alasan kenapa diapresiasi karena ini satu-satunya ya lembaga yang bisa memberikan kita indikator ya, negara mana kira-kira yang korupsinya apa namanya buruk ya, korupsinya buruk dibandingkan negara lain ya. Ya walaupun tadi sekali lagi ada ini juga ada argumen yang mengatakan mempertanyakan metodologinya ya, tapi setidaknya ada nih lembaga yang mau melakukan kajian tersebut, karena setahu saya itu baru satu ya yang mengeluarkan merilis terkait indeks persepsi korupsi. Terus bagaimana posisi Indonesia? Ya ini juga sudah pernah sering saya ulang-ulangi juga ya. Terakhir Indonesia peringkat ke berapa teman-teman? Ayo. 100 lebih. 100 berapa? 100 lebih.
100 lebih. Kalau 2019? Ini kan datanya di sini baru sampai 2018 ya. Seharusnya saya lupa namain 2019. 2019 sempat naik ya. Di 2019 itu IPK-nya 40, peringkatnya itu 85. Peringkatnya 85. Tapi di awal tahun kemarin ya, peringkatnya turun lagi dari 85 ke 102. Ya, hampir 20 peringkat turunnya. Dan IPK-nya itu dari 40 turun ke 37. Ya. Dan ya tentu saja itu ya membuat kita sedih ya karena ya, dan memang faktanya juga kita melihat ya, misalnya kemarin 2 menteri ditangkap ya, pimpinan daerah salah satunya tadi yang diangkat kelompok 7 ya, Gubernur Sulawesi Selatan ya, menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sebagainya. Nah, Lembaga Swadaya Internasional yang kedua ya, atau International NGO yang kedua adalah Theory Making Integrity Work ya. Jadi lembaga ini lebih melakukan pendekatan dari sisi pendidikan ya. Ya, jadi program-program anti korupsi yang mereka lakukan yaitu lebih dari sisi pendidikan ya. Ya, mereka membuat jejaring dengan berbagai universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan, ya, pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, di Indonesia juga ada. Tadi juga TI, ya, Transparency International itu juga punya perwakilan ya di Indonesia ya. Ya, disebut dengan TII, ya, Transparency International Indonesia. Nah, Theory Making Integrity Works juga ada ya di Indonesia jaringannya, yaitu IIN ya, Indonesia Integrity Education Network. Dan teori ini memang memiliki keyakinan yang besar bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, maka mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Nah, terus kenapa memang Pak kalau mahasiswa tahu bahwa korupsi itu bahaya ya, bahaya laten bagi bangsa Indonesia ke depan? Ya, diharapkan ya tentu saja mereka paham dan berupaya untuk melakukan perbaikan, ya, bukan untuk lebih memperburuk. Tentu saya kan bukan seperti itu ya. Ya, jadi begitu mahasiswa paham, ya, dan nanti, ya, mau tidak mau kan nanti yang menjadi pelanjut estafet pemerintahan ya, atau yang akan memegang jabatan-jabatan tertentu nanti di masa yang akan datang adalah ya sebagian besar tentu dari mahasiswa-mahasiswa, ya. Pak, kan bisa aja Pak dari SMA langsung atau misalnya dia nggak kuliah tapi bisa jadi pejabat. Iya bisa, tapi itu kecil kemungkinannya, ya, atau sedikit potensi untuk terjadinya sedikit. Yang banyak itu ya yang setelah kuliah, ya. Ya makanya ya di sini ya walaupun juga tentu tidak salah ya ketika mungkin ada lembaga lain, ya, lembaga swadaya yang lebih melakukan pendekatan program anti korupsi mulai dari pendidikan usia dini misalnya, ya, dari SD ya, diberikan contoh-contoh yang baik ya supaya tidak terjerat dengan praktek-praktek korupsi. Oh iya, kalau sekarang TIR itu berubah menjadi integrity action ya. Nama
lembaganya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana organisasi-organisasi yang bergerak dalam program anti korupsi, ya, baik itu organisasi pemerintah, ya, maupun organisasi-organisasi non pemerintah, ya. Ya, tentu kalau kita mengatakan instrumen internasional, ya, itu berarti terkait dengan keputusan atau hasil dari organisasi-organisasi pemerintah, ya. Ini contohnya adalah UNCAC, ya, United Nations Convention Against Corruption. Jadi PBB, ya, melakukan konvensi melawan korupsi, ya, atau konvensi anti korupsi yang ditandatangani oleh 140 negara. Ya, kalau teman-teman cari informasinya, ya, ternyata ada juga negara-negara yang menolak, ya, atau tidak ingin menandatangani. Ya, salah satunya itu kalau nggak salah Korea Utara. Ya, mungkin karena Korea Utara itu pemerintahnya kan diktator, ya. Jadi ya kalau pemerintahan yang diktator itu biasanya korupsi justru merajalela, ya. Ya, jadi didominasi oleh, ya, para pengusaha, ya, atau bukan pengusaha, para petinggi, ya, pejabat di wilayah tersebut. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani, ya, yaitu dilakukan di Meksiko, ya, pada tanggal 31 Oktober 2003. Nah, dalam konvensi ini ada 4 poin penting, ya. Ada 4 poin penting yang dibahas di dalam konvensi ini atau diatur, ya. Yang pertama terkait masalah pencegahan, ya, mencegah korupsi, ya. Ya, PBB sadar bahwa negara-negara dunia sadar bahwa, ya, dalam mencegah atau dalam memerangi korupsi, ya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pencegahan. Ya, jadi sebelum korupsi itu terjadi, ya, kita upayakan mencegah. Ya, di modul disebutkan ada setidaknya 12, ya, 12 model, ya, atau, ya, 12 model kebijakan yang bisa dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melakukan tindakan preventif ini. Ya. Yang pertama atau diantaranya misalnya dengan membentuk badan anti korupsi, ya, atau yang berikutnya bisa melakukan atau meningkatkan transparansi, ya, terkait, ya, khususnya kalau negara-negara demokrasi, ya, transparansi terkait misalnya pembiayaan kampanye untuk pemilu, ya, bagi suatu parpol. Ya, bisa juga dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan penerimaan pegawai misalnya, ya. Ya, lebih ke pendekatannya itu sistem merit yang pernah kita singgung di materi sebelum UTS. Ya, jadi berdasarkan kapasitas dan prestasi, ya, kemampuan dan prestasi, ya, bukan karena suap, bukan karena titipan, ya, bukan karena hal-hal lainnya, ya. Jadi dia diberikan promosi, diberikan mutasi, diberikan jabatan, itu murni karena kemampuan dan prestasinya. Itu diantaranya, ya, kalau di modul teman-teman lihat nanti ada 12, dan yang terakhir itu mendorong sebenarnya masyarakat, karena sekali lagi kalau masyarakat sadar, ya, banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, bukan hanya korupsi, ya, tapi hal-hal lain juga bisa, ya, ketika masyarakat sudah sadar. Saya jadi ingat, ya, walaupun juga, ya, kita tentu saya tidak mendiskreditkan masyarakatnya, ya, ya, karena kan
Mungkin teman-teman ya pernah mendengar istilah ya, bahwa ya pimpinan itu biasa cerminan daripada rakyatnya, kan kira-kira seperti itu ya. Ada ungkapan seperti itu ya, yang menunjukkan ya kalau pimpinannya kayak gini ya berarti dominan masyarakatnya juga memang seperti itu. Ya, atau misalnya kalau teman-teman yang pernah yang muslim misalnya baca sejarah Islam, ya ada satu kisah yang menurut saya sangat menarik ketika ya salah satu ya sahabat Nabi itu Ali bin Abi Thalib diprotes sama masyarakatnya. Ya, jadi masyarakatnya protes. Ya, kenapa nih di pemerintahan Anda terjadi kekacauan yang banyak? Jawabannya sederhana gitu itu. Ya, ini kebalikan kan ya. Dia bilang, ya karena waktu dulu di zaman Nabi rakyatnya itu seperti saya. Ya. Nah, sekarang di masa saya ini rakyatnya seperti kalian nih, kira-kira seperti itu. Ya, jadi saling timbal balik nih. Ya, jadi ya pemerintah cerminan daripada rakyatnya, sebaliknya juga seperti itu, bahwa rakyat itu juga cerminan dari para pimpinannya. Jadi ya memang seharusnya sih ya berjalan secara seimbang ya. Jadi ya saling ini saling bersinergi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua yang dibahas ya dalam konvensi anti korupsi tersebut yang dilakukan oleh PBB terkait kriminalisasi. Ya, kriminalisasi. Ya, jadi bagaimana negara itu juga wajib sebenarnya memberikan tindakan represif ya kepada para pelaku ya. Atau setidaknya negara wajib melakukan identifikasi terkait perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ya, kayak di Indonesia ya sebenarnya sudah ada ya dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 ya. Ya, Jungto dirubah di Undang-Undang saya lupa nomor berapa tahun 2002 ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya yang nanti pekan depan juga kita akan bahas ya. Ya, itu ada 13 pasal ya atau bisa disederhanakan menjadi 7 perbuatan yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi. Ya, dan ya seharusnya semua negara ya punya ya. Karena kan setiap negara tentu beda ya. Berbeda dalam mengidentifikasi perbuatan apa yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian yang ketiga terkait kerjasama internasional ya dengan menjalin tentu saja ya kerjasama dan hubungan yang baik ya misalnya dalam rangka saling sharing ya saling sharing terkait program anti korupsi di satu negara ya ke negara yang lain ya walaupun kita juga sudah singgung yang lalu bahwa tidak ada sebenarnya satu konsep ataupun satu program yang bisa digunakan untuk semua negara, kira-kira seperti itu ya dalam rangka pemberantasan korupsi ya karena setiap negara punya karakteristik masing-masing, punya budaya masing-masing. Jangankan satu negara, kalau di Indonesia ya satu daerah dengan daerah yang lain mungkin berbeda ya dalam rangka pendekatan pencegahan korupsinya. Tapi kalau dalam rangka penindakan represif ya karena kita negara hukum ya dan ada istilah bahwa setiap orang di mata hukum itu harus sama, maka dari sisi represif ya sama. Tapi kalau pencegahan ya tentu harus disesuaikan ya pendekatan yang dilakukan. Masyarakat yang ada di Pulau Jawa ya mungkin saja berbeda cara pendekatan program anti korupsinya dengan masyarakat yang ada di luar Jawa misalnya seperti itu. Kok jadi Jawa non Jawa, ini kan kerjasama internasional ya. Jadi yang saya maksud tadi antar wilayah saya di satu negara ke Indonesia itu bisa berbeda, apalagi negara, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat terkait pengembalian aset hasil korupsi. Ini juga menjadi isu sebenarnya karena sampai saat ini pun sangat sulit ya. Indonesia itu banyak koruptornya yang masih berkeliaran di luar negeri ya. Yang sudah dijadikan tersangka ya.
berhasil, bahkan sekarang si siapa? Si Masiko juga belum ketemu, ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, bahkan ada yang sudah ketangkap, tapi asetnya di luar negeri, tapi tidak bisa juga diapa-apakan. Ya, ya. Jadi ini juga perlu. Jadi PBB juga melihat ini menjadi hal yang penting juga untuk dibahas, ya, terkait pengembalian aset hasil korupsi. Kalau di sini disebutkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam konvensi ini adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Ya, ini isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi kayak Indonesia, ya. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Ya. Ya, tapi ya sekali lagi, ya, ternyata implementasinya itu tidak mudah. Ya, tapi tentu saja tetap harus dijalin, ya, komunikasi dan seterusnya. Ya, kemudian instrumen lain adalah instrumen yang dihasilkan dari konvensi yang dilakukan oleh OECD tadi, ya, Organization Economic Cooperation and Development. Ya, mereka juga menghasilkan salah satu atau melakukan konvensi. Di konvensi tersebut menetapkan standar-standar umum yang mengikat, ya, atau legally ya, hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Ya, kira-kira saya nggak tahu ini karena di Indonesia kan tadi saya sudah bilang bahwa Indonesia itu baru 2019 dan saya nggak tahu sekarang apakah sudah resmi menjadi anggota OECD atau tidak. Ya, tapi kira-kira yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika, ya, ada transaksi bisnis internasional dan melibatkan pejabat publik asing di negara lain, ya, itu juga bisa dikenakan hukum, ya, hukum yang berlaku misalnya di negara terjadinya korupsi, kira-kira seperti itu. Ya, ini lagi-lagi sekali lagi perlu tidak cukup hanya hasil konvensi saja, tapi perlu ada perjanjian-perjanjian lain lagi, misalnya dari sisi hubungan bilateral, ya, regional ataupun multilateralnya. Kemudian ini kita sudah singgung sebenarnya pekan lalu, ya, terkait belajar dari negara lain, ya, teman-teman juga sudah tuliskan, ya, dengan membandingkan lembaga anti korupsi yang ada di Hong Kong dan Singapura dengan KPK yang ada di Indonesia, ya. Jadi ini, ya, yang jelas memang hal ini perlu dilakukan, ya, atau dalam kerjasama internasional hal ini juga dilakukan, ya. Bagaimana caranya belajar dari satu negara dalam rangka pencegahan atau melaksanakan program-program anti korupsi. Oh, ini sebenarnya seharusnya sebelumnya, ya. Ini terkait ini, ya, hasil konvensi yang dilakukan oleh PBB tadi di Meksiko, ya, UNCAC, ya, United Nations Convention Against Corruption. Itu dibuatkan undang-undang, ya, tahun 2006 oleh Indonesia, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, ya, pada lembar negara nomor 32 tahun 2006, ya. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa ratifikasi ini adalah, ya, bentuk adopsi, ya, bagaimana hasil konvensi itu diadopsi dalam undang-undang yang ada di negara tertentu. Ya, contohnya kalau di sini, ya, Indonesia. Dan dengan demikian kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada PBB. Nah, di undang-undang tersebut ada
4, sorry, ada 5 ya, ada 5 arti penting ya bagi Indonesia kenapa ratifikasi itu perlu dilakukan. Ya. Di slide kayaknya nggak ada ya. Ya, teman-teman nanti bisa lihat di modul. Di antaranya itu yang pertama itu terkait untuk meningkatkan kerjasama ya, kerjasama ya tentu saja dari sisi pemberantasan anti korupsi, pemberantasan korupsi ya, pemberantasan korupsi ya, bagaimana melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Ya, yang kedua juga bagaimana meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan ya tata pemerintahan yang lebih baik. Yang ketiga ya, ini bagi Indonesia ya, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi ya, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana ya, pengalihan proses pidana dan seterusnya. Yang saya highlight misalnya kasus yang kemarin ya, ada salah satu kasus apa ya, kalau nggak salah sudah ini ya, sudah jadi terdakwa ya, yang kemarin ditangkap, bukan ditangkap sebenarnya ya. Jadi Singapura yang tangkap terus dikasih ke Indonesia. Ya. Dan ditangkapnya pun itu bukan karena kasusnya di Indonesia, tapi karena kasusnya di Singapura. Ya, dia menggunakan paspor palsu. Ya. Ya, jadi ini juga sangat disayangkan ya, bahwa sebenarnya secara umum ya negara-negara itu sudah punya MOU, sudah punya kesepakatan ya, baik itu bilateral ya. Kalau Indonesia dan Singapura saya kira ada ya, hubungan bilateralnya ada. Kemudian secara regional juga ada ya, sama-sama di ASEAN. Tapi ternyata implementasinya tidak mudah ya. Dan itu fakta dan menarik mungkin kalau kita mau jadikan itu sebagai salah satu bahan kajian. Saya mute dulu lah, sedang azan di sini.
Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang keempat tadi, ya arti penting ratifikasinya. Jadi sebenarnya kita teman-teman bisa lihat di ini ya, di tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ya tentang ratifikasi UNCAC ya. Yang keempat itu untuk mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Jadi untuk pertukaran informasi ya maupun data. Dan yang kelima yang terakhir ya perlunya ada harmonisasi ya perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Artinya antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain ya terkait tindak pidana korupsi ya harus diharmonisasikan tentu saja dengan baik biar nggak tumpang tindih. Ya, terakhir ini ya. Ini bahan diskusi yang kedua. Ya, bahwa ya terkait pemberantasan korupsi di tingkat internasional ya, ada isu-isu ya diantaranya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tadi kita singgung ya, kemudian terkait pertukaran tersangka ya, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain ya. Juga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance atau bantuan hukum timbal balik di antara negara-negara tersebut. Ya, beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank ya, seperti Swiss misalnya ya. Ya, atau misalnya yang dekat dari kita misalnya Singapura ya, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa para koruptor yang menjadikan negara-negara tersebut sebagai salah satu destinasi ya untuk mengamankan ya hasil korupsi mereka. Dan ini tentu ya bisa teman-teman atau nanti teman-teman bisa diskusikan ya untuk mencari tahu ya apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut. Kenapa sih masih sulit dan bagaimana kira-kira solusi yang bisa diberikan ya untuk mengatasi hal tersebut. Ya, sekali lagi ya kalau saya ambil satu contoh yang paling sederhana ya nggak usah jauh-jauh Indonesia dengan Singapura aja, negara tetangga ya. Tapi kok para koruptor di Indonesia ya bisa bisa dengan mudahnya misalnya ya bersembunyi di Singapura ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman bisa bahas ya dengan kelompoknya. Nanti diskusi secara mandiri saja ya. Nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini jumlahnya berapa? 29 ya. Ya, jadi biar mudah mungkin berdasarkan presensi saja ya. Ya, jadi ya presensi 1 sampai 7 itu kelompok 1 ya. Presensi 8 sampai 14 kelompok 2. Presensi 15 sampai 21 kelompok 3 dan 22 sampai 29 kelompok 4 ya. Jadi ada 2 bahan yang perlu didiskusikan. Yang pertama tadi terkait pendekatan ya dalam melaksanakan program anti korupsi. Sebenarnya kita sebutkan tadi ada 2 pendekatan bottom up dan top down. Ya, silahkan teman-teman nanti dipaparkan atau didiskusikan masing-masing kelemahan dan kelebihannya seperti apa. Kemudian menurut kelompok kalian yang mana yang lebih efektif untuk diterapkan khususnya di negara kita. Ya. Kemudian bahan diskusi yang kedua ya terkait ya isu korupsi di tingkat internasional ya di mana salah satu isunya di sini sudah disebutkan masalah pengembalian aset, pertukaran tersangka ya dan hal-hal lainnya. Ya coba teman-teman analisis ya, identifikasi apa sebenarnya permasalahan yang menyebabkan hal tersebut dan apa saran dari kelompok teman-teman sekalian untuk
mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi silahkan didiskusikan, dan tadi juga saya sampaikan ya bahwa jika ada pandangan-pandangan dari teman-temannya yang unik misalnya atau berbeda dengan pendapat secara umum, itu tetap dicantumkan. Ya, misalnya tadi pendekatan bottom up sama top down. Ya, 70% anggota kelompok setuju bottom up, tapi ternyata yang 30% tadi cenderung ke top down dengan argumen-argumennya. Ya, maka argumen-argumen tadi ya tetap dicatatkan, disampaikan di dalam hasil diskusi, ya, tapi tentu saja ada kesimpulan. Ya, ada kesimpulan akhirnya. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita alokasikan 1 jam ya, kurang lebih 1 jam ya di sisa waktu kita. Tinggal saya tawarin nih teman-teman, apakah pembagian Zoom-nya dari saya, ya, saya breakout room, atau mau masing-masing aja mandiri, saya persilahkan. Yang jelas nanti pukul mungkin lebih 15 menit lah ya, pukul 16.45 paling lambat, hasil dari diskusinya ya sudah bisa dikirimkan di grup WhatsApp kita aja ya. Jadi semuanya di situ. Jadi yang lain juga bisa melihat hasil daripada kelompok lain ya. Jadi bisa saling ini juga nanti berbagi juga ya hasil dari diskusi kelompoknya. Atau ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak, terkait hasil diskusinya itu, nanti yang kita tuliskan cukup kesimpulan argumen-argumennya, apa perlu detail Pak, nanti si A argumen apa, si B argumen apa, itu Pak? Ya, ini aja ya, tadi saya sebutkan, sudah saya sebutkan, cukup kesimpulan saja, plus tadi ya misalnya kalau ada, kecuali kalau ini ya, kalau misalnya tadi oh ini kan cuma ada 2 pandangan nih, cuma ada 2 pilihan nih ya, apakah bottom up atau top down ya. Saya kira ya kalaupun ada perbedaan ya paling perbedaan 2 kelompok aja ya. Ya, jadi antara kesimpulan sama kelompok yang berbeda kalau memang ada, yaitu dicantumkan. Misalnya si A, si A di hasil diskusinya itu si A mengatakan, oh ini lebih baik karena ini dan seterusnya. Ya. Adapun kesimpulan kelompok ternyata tidak sama dengan pendapat si A ya, karena berdasarkan hasil diskusi, ya kelompok menyimpulkan pendekatan B misalnya yang lebih efektif. Kayak gitu aja. Jadi nggak perlu satu persatu ya. Kalau satu persatu ya nanti terlalu panjang ya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, terkait Zoom-nya gimana? Mau kalian masing-masing yang bentuk atau saya buatkan breakout room? Boleh breakout Pak. Ya, saya buatkan ya. Ya, nanti saya berkunjung nggak apa-apa ya. Sekali-sekali berkunjung ke ya, saya buat 4 room. Nanti teman-teman silakan pilih sendiri ya roomnya ya berdasarkan nomor presensinya tentu saja. Presensi 1 sampai 7 ya itu pilih room 1, presensi 8 sampai 14 room 2, 15 sampai 21 3, dan 22 sampai 29 4. Ya, silahkan didiskusikan, langsung dibahas. Ini ya, apakah nanti masih mau balik ke sini atau langsung ditutup aja ya? Bagusnya gimana ya? Oke, biarlah nanti saya sampaikan lagi deh di menjelang pukul 16.30 ya. Oke, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing, ke grupnya masing-masing.
Ya, silakan kalau ada yang mau sholat menyesuaikan ya, disesuaikan aja. Saya juga izin sholat asar dulu. Oh, pengen join. Nggak usah direkam lagi, Pak.